Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Kang Guru Ari untuk belajar bersama untuk kelas 5 pada semester 2. Pada kali ini kita akan mempelajari materi IPA tema 7 kelas 5 subtema 1. Peristiwa dalam kehidupan. Mari kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesempatan untuk kembali belajar bersama Kang Guru Ari. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan di-subscribe jika channel ini bermanfaat buat kamu semuanya. Jangan lupa like dan komen yang positif-positif aja biar channel ini bisa berkembang dan terus berkembang. Terima kasih. Anak-anakku semuanya, pada materi kali ini yaitu tentang kompetensi dasar 3.7 menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku semuanya, nanti setelah pembelajaran pada hari ini, setelah kita belajar bersama Kang Guru Ari, Pak Guru harap kamu bisa menjelaskan sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Selain itu, kamu juga nanti bisa menunjukkan perbedaan sifat wujud benda. Dan kamu dapat menjelaskan perubahan wujud benda padat, benda cair, dan benda gas. Itu tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Anak-anak semuanya, di dalam peristiwa kehidupan sehari-hari banyak sekali kita menjumpai benda-benda di sekitar kita. Wujud benda digolongkan dalam 3 jenis, yaitu apa? Benda padat, benda cair, dan benda gas. Contoh benda padat banyak sekali kita jumpai benda-benda yang padat di sekitar kita. Contohnya kertas, batu, kursi, dan buku. Kalau benda cair, contohnya air, minyak, sirup, bensin, itu contoh dari benda-benda cair. Benda gas, contoh benda gas yang dapat kita jumpai oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Kita bernapas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu benda-benda yang ada di dalam sekitar lingkungan kita. Benda padat, benda cair, dan benda gas masing-masing mempunyai sifat yang berbeda-beda. Benda padat itu sifatnya volume dan bentuknya tetap. Jarak antar partikel penyusunnya tersusun rapat. Benda cair sifatnya volumenya tetap, bentuknya mengikuti wadah, dan partikel penyusunnya dapat bergerak bebas. Sedangkan benda gas sifatnya mempunyai volume dan bentuk yang mengikuti wadah. Anak-anakku semuanya, kamu pernah memasukkan batu ke dalam plastik? Bentuknya batu ya tetap seperti itu. Tetapi kalau kamu meniup udara ke dalam plastik, udaranya ya nanti bentuknya seperti plastik itu. Kalau kamu memasukkan air ke dalam plastik, ya bentuk air tersebut akan ikut seperti bentuk plastiknya. Itu sifat-sifat dari masing-masing benda. Bisa dipahami ya, gampang ya. Jadi benda padat, cair, dan gas itu masing-masing mempunyai sifat yang berbeda-beda. Tahu apa enggak sih kalau wujud benda itu bisa berubah-ubah loh. Benda padat bisa berubah menjadi cair. Benda gas bisa menjadi cair. Itu bisa berubah. Benda-benda tertentu bisa berubah wujud. Berubah gitu ya.
Jadi benda itu bisa berubah wujud. Nanti kita akan belajar bersama tentang perubahan wujud benda. Anak-anak semuanya, kita perhatikan gambar yang ada di video ini ya. Ada 3 buah gelas. Gelas yang pertama ini isinya es batu berupa benda padat. Kemudian ini adalah gambar air yang ada gasnya, ini yang bulat-bulat itu berarti gas. Ini wadah ini berisi zat cair ya. Perubahan wujud benda. Yang pertama, benda padat itu bisa berubah menjadi gas. Padat bisa menjadi gas. Kalau benda padat berubah menjadi gas, itu namanya menyublim. Ingat-ingat, perubahan benda dari padat menjadi gas disebut menyublim. Masih ingat? Padat menjadi gas. Perubahan wujud benda padat menjadi gas disebut ya menyublim. Kemudian perubahan wujud benda dari padat ke cair. Ada yang tahu dari padat ke cair disebut apa? Mencair. Oke, ya, mencair. Diulangi lagi. Perubahan wujud benda dari padat ke cair. Itu disebut mencair. Oke. Bisa dipahami ya? Mencair. Kemudian perubahan wujud dari cair ke gas. Wujud benda cair berubah jadi gas. Disebut menguap. Ya. Cair menjadi gas disebut menguap. Perubahan-perubahan ini menyublim, mencair, menguap bisa terjadi jika dikenai panas atau kalor. Jadi suatu benda bisa berubah, misalnya dari padat ke gas itu memerlukan kalor. Perubahan dari padat ke cair memerlukan panas. Perubahan dari cair ke gas memerlukan panas atau kalor. Bisa dipahami ya, misalnya es batu. Kalau diletakkan di dalam kulkas nggak akan mencair. Tapi kalau di dalam suhu ruangan terkena panas, es batu itu akan mencair. Perubahan cair menjadi gas. Kamu memasukkan air ke dalam wadah, dikenai panas, ya. Itu nanti akan ada gelembung-gelembung gas. Nah, itu berubah dari cair menjadi gas. Misalnya benda padat, es batu, berubah menjadi gas, menyublim. Itu harus memerlukan panas atau kalor. Gampang kan? Pasti mudah untuk memahami materi ini. Jadi suatu benda itu bisa berubah wujudnya jika dikenai panas atau kalor. Berubah wujudnya seperti apa? Yaitu menyublim, mencair, dan menguap. Ada lagi perubahan wujud benda selain 3 ini? Masih ada lagi. Ada 3 lagi perubahan wujud benda. Yang pertama dari gas ke padat. Ini dari benda gas ke benda padat. Perubahan wujud dari benda gas ke padat disebut mengkristal. Kemudian dari gas ke cair. Wujud gas berubah menjadi wujud cair. Disebut mengembun. Kemudian dari cair berubah menjadi padat. Dari cair berubah menjadi padat. Itu disebut membeku. Air berubah jadi padat disebut membeku. Kamu masukkan air ke dalam kulkas, lama-kelamaan ke dalam freezer, itu lama-kelamaan akan membeku. Itu berubah. Mengembun, mengkristal, membeku akan terjadi jika benda tersebut melepaskan panas atau kalornya. Jadi kebalikannya ya. Tadi memerlukan kalor, sekarang melepaskan kalor.
Jadi yang warna merah-merah tadi menyublim, mencair dan menguap itu bisa terjadi jika benda itu dikenai panas. Tetapi mengkristal, mengembun dan membeku bisa terjadi jika suatu benda melepaskan kalor atau panas. Oke, bisa dipahami? Jangan lupa yang belum subscribe, silakan di subscribe channelnya Kang Guru Ari, dan jangan lupa like-nya juga serta komen-komen yang positif supaya channel ini bisa tetap berkembang dan berkembang. Oke, makasih. Setelah kamu tadi belajar tentang perubahan wujud benda, masih ingat ada berapa? Lupa. Ingat-ingat lagi ya, kalau perubahan wujud benda itu ada 6. Ada berapa? 6. Apa saja? Mengkristal, menyublim, mengembun, menguap, membeku, mencair. Mengkristal, mengembun, membeku itu melepaskan kalor. Menyublim, menguap, mencair memerlukan kalor. Ingat-ingat. Yang warna kuning-kuning itu berarti melepaskan. Warna merah berarti memerlukan. Kamu nanti juga akan mempelajari bersama contoh dari perubahan wujud benda. Contoh dari perubahan wujud benda nanti akan kamu pelajari bersama Kang Guru Ari. Sebelum kita ke contoh, kita akan kembali mereview lagi tentang pengertian dari perubahan wujud benda. Mengkristal artinya perubahan wujud dari benda gas menjadi padat. Menyublim artinya perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Mengembun, perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Menguap, perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Dan membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi padat. Kemudian mencair, perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Cair. Itu pengertian dari perubahan wujud benda. Bisa dipahami ya? Oke, dipahami terus. Putar-putar terus biar paham. Setelah mempelajari pengertian tentang perubahan wujud benda, kamu akan mempelajari tentang perubahan wujud benda dan contohnya. Contohnya itu apa sih perubahan wujud benda? Di sini ada beberapa peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mentega yang dipanaskan, es yang didiamkan di luar, di suhu ruangan, air yang dipanaskan, parfum yang disemprot, pembuatan lilin, agar-agar, es batu, kamfer atau kapur barus yang didiamkan di suhu ruangan, dan terbentuknya butiran air pada tutup gelas yang berisi air panas. Itu contoh-contoh peristiwa tentang perubahan wujud benda. Kita akan bersama-sama mempelajari, mengelaborasi bersama Kang Guru Ari tentang contoh-contoh perubahan wujud benda. Mentega yang dipanaskan, mentega itu minyak itu ya, minyak tapi yang padat. Mentega, minyak yang padat itu kalau dipanaskan yaitu pencair. Berarti contoh mencair. Es yang didiamkan di suhu ruangan mencair. Air yang dipanaskan perubahan wujud menguap. Jadi air itu yang dipanaskan akan menguap, ada uapnya. Coba air dipanaskan, kamu wajahnya ada di atas, ikut panas, ikut basah. Itu karena perubahan wujud benda. Parfumnya disemprot, itu menguap. Kamu nyemprot parfum dari cair disemprotkan ke badan kita, parfumnya yang cair tadi berubah menjadi uap gas. Kalau yang wangi ya, nanti dicium akan wangi, harum. Pembuatan lilin membeku, pembuatan agar-agar membeku, es batu juga membeku. Es batu itu asalnya dari air, dimasukkan ke plastik, terus dimasukkan ke dalam freezer. Yang tadinya air berubah jadi es batu. Sama dengan agar-agar dan lilin, pembuatannya sama. Kamfer atau kapur barus jika didiamkan di suhu ruangan, di dalam lemari, kamar mandi, ya, itu
kapur barus itu akan menghilang. Lah kemana menghilang? Itu menyublim menjadi gas. Yang tadinya padat menjadi gas. Terbentuknya butiran air pada tutup gelas yang berisi air panas. Kamu nuangkan air panas ke dalam gelas, ditutup. Nanti tutup gelasnya pasti ada butiran-butiran airnya. Itu namanya mengembun. Contoh perubahan wujud benda: mencair, menguap, membeku, menyublim, mengembun. Sudah kita pelajari bersama-sama. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya.